Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Zikir merupakan suatu amalan yang sangat mudah kita ucapkan. Namun, tahukah kalian bahwa manfaat dari pahala dari kalimat berzikir ini adalah sangat besar sekali? Zikir adalah amalan di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada amalan-amalan lain kecuali amalan zikir. Penghuni surga akan selalu berzikir kepada Allah. Ada 4 kalimat yang begitu besar keutamanya di sisi Allah. Kalimat apakah itu? Yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun keutamaan yang pertama yaitu kalimat zikir ini adalah kalimat yang Allah paling cintai. Nabi SAW bersabda yang artinya, ucapan yang paling dicintai Allah ada 4. Tidak mengapa bagimu memulai dari mana yang saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan yang kedua yaitu berputar mengelilingi arsy Allah. Nabi SAW bersabda, sungguh kalimat-kalimat zikir yang kalian ucapkan dari keagungan Allah seperti tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah dan tahmid alhamdulillah akan berputar mengelilingi arsy Allah. Dan kalimat-kalimat zikir itu mengeluarkan dengungan seperti suara lebah seraya menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkannya. Tidakkah salah seorang di antara kalian suka bila ada dari amalannya yang senantiasa disebut di sisi Allah? Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun keutamaan yang ketiga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Adapun keutamaan yang keempat yaitu tanaman di surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewatinya yang sedang menanam tanaman, beliau berkata, "Apa yang kau tanam?" Abu Hurairah menjawab, "Tanaman untukku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku tunjukkan pada tanaman yang lebih baik dari tanaman ini?" Jawab Abu Hurairah, "Mau ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niscaya akan ditanamkan untukmu dengan setiap kalimat tersebut sebuah pohon di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrokan. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa surga debunya harum, airnya segar, dan surga tersebut adalah datar. Tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun keutamaan yang kelima yaitu menambah kebaikan dan menghapus kesalahan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa mengucapkan subhanallah, maka akan dituliskan untuknya 20 kebaikan dan dihapuskan darinya 20 kesalahan. Dan barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Dan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari dalam hatinya, maka akan dituliskan untuknya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Adapun keutamaan yang keenam yaitu menghapus kesalahan sebanyak buih di lautan. Nabi SAW bersabda, barang siapa bertasbih subhanallah sebanyak 33 kali, bertahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan bertakbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali setelah melaksanakan sholat fardu sehingga berjumlah 99, kemudian menggenapkannya untuk yang ke-100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca ketika beranjak ke tempat tidurnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah, subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, niscaya dosa-dosanya diampuni walaupun ia seperti buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keutamaan yang ketujuh, menggugurkan dosa sebagaimana bergugurnya daun yang telah kering. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berjalan bersama para sahabatnya, dan ketika itu beliau membawa tongkat di tangannya. Lalu beliau melewati pohon yang dedaunannya telah kering dan memukul pohon itu dengan tongkat yang ada di tangannya, maka daun-daun yang kering itu berguguran. Dan saat para sahabat melihat dedaunan pohon itu berguguran di depan mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar menggugurkan dosa-dosa seseorang hamba sebagaimana dedaunan pohonan ini berguguran. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedelapan yaitu penawar rasa bakhil, pengecut dan lemah dalam ibadah malam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membagi-bagikan akhlak kepada kalian sebagaimana membagi-bagikan rezeki. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai, dan tidak memberi iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Barang siapa yang merasa bakhil untuk menginfakkan hartanya, atau merasa pengecut untuk berjihad di jalannya, atau merasa lemah untuk melewati malam dengan ibadah, hendaklah ia memperbanyak ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Keutamaan yang sembilan, setiap kalimat adalah sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih subhanallah adalah sedekah, tiap-tiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah, tiap-tiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah, tiap-tiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya yang mendapat pahala? Rasulullah SAW menjawab, tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ke-10, sama dengan membebaskan budak, menyiapkan kuda perang, unta, dan memenuhi langit dan bumi. Dari Ummu Hani bintu Abi Thalib, dia berkata, Rasulullah SAW melewatiku pada suatu hari, lalu saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah, maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk. Beliau bersabda, bertasbihlah mengucapkan subhanallah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Bertahmidlah mengucapkan alhamdulillah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya yang kamu bawa di jalan Allah. Bertakbirlah mengucapkan Allahu Akbar kepada Allah dengan 100 takbir, karena ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlilah mengucapkan la ilaha illallah kepada Allah 100 kali. Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda, karena ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat kecuali akan didatangkan dengan semisal yang kamu lakukan itu. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah 10 keutamaan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga kita bisa mengamalkannya untuk selalu berzikir dengan kalimat mulia 4 ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.